pelayanan Polri itu sudah tidak menjalankan Di internal kepolisian itu ya ada yang masih tugas dan fungsi kepolisian lagi. mengecewakan. Ini, tapi sebentar, di polisi itu ada budaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? pos air mata, ada pos mata air gitu. Kita itu tidak fair sama teman-teman kepolisian. Kesejahteraan kita tidak pikirkan di tingkat bawah. Jadi yang menikmati siapa? Oknum yang di atas, sementara di tingkat... Gak mungkin Bang, polisi akan ngejar-ngejar bandit narkoba, kalau tiba-tiba ditelepon istrinya, Rinso habis nih. Ya, Tio Sigit Prabowo harus satu kata dengan perbuatan. Gitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Akbar Faisal Uncensored. Kali ini asik membincangkan hal yang baru saja kemarin diselesaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Dalam hal ini kita memiliki Kapolri baru. Narasumber saya lebih asik lagi. Nah, kan ini semuanya ada nih. Pertama, Neta Espane. Teman-teman pasti sudah sering melihatnya gitu ya. Koordinator, pakai nama koordinator ya? Ketua Presidium. Ketua Presidium Indonesian Police Force. Yang kedua adalah dari Pusako. Wah kan, Ferry Amsari, pengamat hukum termasuk dalam hal korupsi, pasti sering lah kita dengar. Yang ketiga, sniper dari DPR. Bang, Ampun kita, siap Bang Senior. lama nggak ketemu gitu. Hari ini untuk pertama kalinya Akbar Faisal Uncensored itu bikin format yang baru. Kalau biasanya man to man, face to face, ya kan, hanya satu narasumber. Kali ini kita ngambil 3 narasumber supaya informasi yang berkembang, yang berpendar itu lebih berwarna. Dan kebetulan orang-orangnya adalah para pelaku utama dari berbagai isu di Republik ini. Teman-teman terima kasih ya. Ini pengalaman pertama dari teman-teman kita di sini untuk bikin acara rame-rame seperti ini. Mudah-mudahan publik bisa mendapatkan informasi yang cukup. Saya mulai dari Presidium IPW. Kemarin itu fit and proper test di DPR. Dan hari ini sudah dilantik. Sudah dilantik? Ya. Tadi ya? Iya. Di sana ya? Saya mulai dulu dari DPR. Kami, saya, Inton, itu bekas Komisi 3 dulu. Inton di Komisi berapa sekarang? Di Komisi 11 Bang. Komisi 11 gitu ya. Sengaja saya ambil karena Komisi 3 tetap dalam jiwanya dia, aku tahu. Pak Neta, apa catatan Anda dari fit and proper test di DPR kemarin dulu? Ya, muncul sejumlah janji baru. Oke. Dan itu sama seperti calon-calon Kapolri sebelumnya, selalu hadir dengan janji-janji yang ada yang dipoles-poles, ada yang baru, tapi percayalah janji itu tidak akan bisa dipenuhi. Oh kok begitu? Ini pengalaman Kapolri-Kapolri sebelumnya kalau Begitu kita ya? evaluasi. Coba tampilin dulu di slide 3. Dan Kapolri-Kapolri sebelumnya dari pemantauan Indonesia Police Force, kalau 10% aja janjinya dipenuhi itu udah bagus. Ya, ini 8 komitmen Kapolri baru. Ya. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsif, bagus lah kira-kira gitu ya. Tapi saya kaget kok dinyatakan tadi apa? Janji-janji itu tidak akan bisa dipenuhi. Gitu ya. Ya. Apalagi Kapolri idam ajis dengan begitu banyak janji, masa tugasnya 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Janji apa yang mau bisa dipenuhi? Gitu ya. Itu. Dari sekian banyak janji-janji Sigit, kan ada yang menarik itu, misalnya Polsek tidak akan memeriksa kasus lagi, Ya, tidak menangani kasus perkara, lagi. ya. Kemudian lalu lintas tidak melakukan tilang di jalanan. Oke, itu satu janji baru ya, yang membuat kita yang sejak 83 saya udah mengamati Polri, saya kaget. Polisi lalu lintas tidak melakukan tilang di jalanan. Di sana tidak dijelaskan bagaimana tahapannya.
ya kan? Mulai kapan janji itu kan dilaksanakan? Karena tidak jelas, maka menurut saya janji itu juga tidak jelas akan bisa dilaksanakan. Polisi lalu lintas tidak menilai, oke, kita meniru negara-negara barat yang sudah maju ya, di mana mereka menerapkan 4.0, 4 teknologi, kosong manusianya. Di kita 4.0 apa yang mau dilakukan polisi lalu lintas? Di Tamrin aja ada CCTV, itu kadang-kadang lebih banyak tidak berfungsinya. Ya bagaimana CCTV itu bisa merekam pelanggar lalu lintas? Itu kita baru bicara Tamrin. Jantungnya Jakarta. Bagaimana dengan di daerah kota-kota besar lainnya yang CCTV-nya 0, sekian persen. Nah, sebab itulah karena tidak ada penjelasan yang konkret dari janji Kapolri itu, saya mengatakan janji itu tidak realistis dan tidak bisa dilaksanakan. Ya, ini adalah janji atau komitmen Kapolri baru. Itu satu hal. Ya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya. Dari puluhan tahun Anda mengawal, mengamati, memperhatikan Polri, problem Polri itu apa sebenarnya itu? Problem Polri seperti kita kalau mengutip konsepnya Tito Karnavian atau konsepnya Idam Aziz, problem laten Polri adalah tidak promoter. Tidak promoter? Ya, tidak profesional, tidak modern, dan tidak terpercaya. Kemarin itu ada yang ngomong siapa? Promosi orang-orang tertentu. Oh, gitu. kalau promoter, kemudian karena tidak promoter itulah promoter disingkat oleh teman-teman di dalam di internal Polri sebagai promosi orang-orang tertentu. Dan itu faktanya ada, gitu. Kalau kita katakan profesional, bagaimana mereka bisa profesional? Kita lihat anggaran mereka, ya kan? Sekian persen dari kebutuhan, ya kan? Bagaimana mereka bisa modern kalau mereka tidak profesional? Bagaimana mereka bisa terpercaya kalau tidak profesional dan tidak modern? Akibatnya yang terjadi adalah satu kasus terpaksa dilapanamkan untuk menangani kasus lain. Itu faktanya. Tapi anggarannya udah besar loh. Tan, ingat nggak waktu kita dulu pada masa Pak Gatot masih Asrena waktu itu? Itu kan dari 72 menjadi 90 sekian gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat dari sebelum reformasi, kemudian reformasi, anggaran Polri itu naik sekitar 2000%. Ya. Tapi lihat penggunaannya, lebih dari 50% itu untuk gaji. Kemudian sekian 10-15% untuk fasilitas. Dengan banyaknya jumlah jenderal sekarang ini, jadi sebelum reformasi, jumlah jenderal itu cuma 65 di Polri. Sekarang ini hampir 300, bintang 3-nya banyak bener. Jadi, kenaikan anggaran tidak disikapi Polri dengan peningkatan kinerja, tapi yang disikapi Polri dengan peningkatan jumlah jenderal. Sehingga berapapun anggaran diserahkan negara yang disetujui DPR untuk Polri, kalau polanya masih seperti itu, memperbengkak jumlah jenderal, memperbengkak jumlah personil, itu tidak akan bisa promoter Polri. Nah, ditambah lagi presisi tadi, saya sendiri nggak ngerti ya tuh apa tuh arah presisi. Sejak tahun 83 saya mengamati Polri, dengan konsep presisi saya nggak paham juga tuh mau kemana arahnya. Itu. Besar ya. Ini kan tadi terutama tadi soal SDM itu ya. Ya. Itu berapa tadi jenderal yang ada sekarang? Sekarang itu 300 lebih, hampir 340-an. 340-an? Ya, dari tadinya sebelum reformasi 65. 65. Tidakkah itu berarti bahwa semakin banyak SDM Polri yang bagus, yang memang layak untuk pangkat jenderal? Jadi kembali kita ke konsep Sigit yang baru dilantik jadi Kapolri. 4.0. 4.0 itu dalam konsep negara-negara maju mengembangkan teknologi, bukan mengembangkan manusia. Jadi teknologi dikembangkan, dengan demikian manusia itu dipilih yang promoter. Sebenarnya ketika konsep 4.0 itu dikembangkan Polri, harus segera dipilah mana-mana personel Polri yang promoter, mana-mana jenderal yang promoter. Kalau yang jelas-jelas tidak berkomitmen, saya kira tawarkan pensiun dini mereka itu.
Termasuk rekrutmen Akpol. Itu jangan membengkak terus. Itu nggak ada gunanya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah di bawah. Jumlah polisi di bawah. Dengan adanya polisi di bawah, dilengkapi dengan teknologi 4.0 tadi, ini yang bersinergi. Jangan kemudian di bawah kurang, di tengah membengkak, di atas jenderal banyak, kemudian 4.0, nggak nyambung. Jadi berapapun anggaran, nanti mereka mengatakan kita butuh penambahan anggaran untuk teknologi. Dan itu tidak akan tercapai sepanjang jumlah jenderal sekian banyak, jumlah polisi di tengah juga membengkak. Nah, sekarang itu jumlah di tengah yang nganggur itu kan cukup banyak. Jumlah jenderal yang nganggur juga banyak. Kombes yang tidak jelas juga cukup banyak. Saya pernah dengar itu kombes yang anjak itu sekitar 200-an atau berapa gitu? Iya, lebih itu ya? belum AKBP. Itu belum kombes. AKBP gitu ya. Ini baru satu problemnya, SDM tadi ini. Iya. Dari sisi peran polisi atas nama negara di masyarakat gimana, Fer? Ya, sebenarnya pernyataan Bang Neta banyak yang menarik ya. Iya. Kadang-kadang beliau ini sayang betul dengan polisi, kadang-kadang namanya orang cinta ya. Iya. Nah, kalau satu hal Bang, saya ingin beranjak dari prinsip konstitusinya. Secara konstitusional, Presiden berwenang memilih Kapolri dalam perspektifnya. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pilihan Presiden, Kapolri yang dipilih Presiden, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada? Oke. Tugasnya kan sederhana di pasal 30 ayat 4. Keamanan, ketertiban. Dalam rangka upaya melayani, mengayomi, melayani dan mengayomi, apa satu lagi? Melindungi. Ya. Jadi prinsip-prinsip konstitusionalnya itu yang paling penting. Oleh karena itu, figur yang dipilih yang mestinya punya catatan yang sesuai dengan prinsip konstitusi itu. Taruhlah sekarang dipilih Pak Sigit. Presiden mestinya menjelaskan ke publik. Kenapa saya memilih Pak Sigit? Alasannya? Apa alasannya? Menurut konstitusi, seseorang itu ini, background dia, ini loh. Nah, ini sama dengan pemilihan kalau di beberapa negara maju ya, terutama Hakim Agung ya. Kalau di Amerika kan pola pemilihan kepolisian agak berbeda. Saya mau contohkan itu. Kenapa? Ketika presiden menunjuk seseorang, dia harus menjelaskan siapa orang ini. Tidak ujuk-ujuk satu orang dikirim ke DPR tanpa bisa menjelaskan ke publik kenapa dia memilih figur terbaik. Nah, sejauh ini kan yang saya lihat di kepolisian itu terlalu banyak figur. Tadi sudah disampaikan ada banyak jenderal, 300-an jenderal. Nah, dari 300 itu, kenapa Presiden Jokowi memilih Sigit? Yang muncul di publik adalah Pak Sigit, mantan ajudannya, Pak Sigit sama-sama dengan beliau di Solo, bukan yang tampil apa yang pernah dia lakukan sebagai orang yang mengemban amanah konstitusi, melayani masyarakat, mengayomi, ya, melindungi. Nah, ini yang tidak nampak sejauh ini. Ada argumen seperti ini, Fer. Presiden adalah panglima tertinggi, penanggung jawab tertinggi negara, termasuk dalam hal bagaimana penegakan hukum itu berlangsung dan diperlakukan. Saya sempat membuat tweet tentang itu. Saya ingin mengatakan begini, mungkin Presiden merasa nyaman dengan figur yang dia pilihnya dan yakin betul bahwa seluruh agenda-agenda pembangunannya dia atas nama konstitusi yang berada di pundaknya itu bisa diselesaikan oleh orang ini. Apakah itu bisa kita terima dengan seperti itu? Iya, kalau satu dalam sistem presidensial, sentral kekuasaan ada di tangan presiden. Itu tidak perlu dibantah dan memang itulah gagasannya. Tetapi yang tidak boleh dilakukan presiden keluar dari mindset konstitusi. Boleh dia pilih orang yang dia sayang, orang yang dia percaya, orang dekatnya dia, tetapi seluruh elemen yang kemudian konstitusi bilang harus juga ada di figur itu. Jadi tidak ujuk-ujuk sayang dengan Masinton Pasaribu langsung ditarik aja.
Tapi Masinton punya jejak karir seperti apa? Nah, rasa personal itu yang ada di diri presiden harus bisa dikalahkan dengan kehendak konstitusi itu. Nah, kita kalau mau bicara jujur, tentu seluruh polisi, seluruh penyelenggara negara punya track record masing-masing. Kenapa tidak track record itu yang disampaikan? Mestinya, ini kalau mau membangun tradisi ketatanegaraan yang baik, Bang, ketika mau menyerahkan ke DPR, Presiden menyampaikan sambil pidato lah atau beserta surat yang menjelaskan kenapa dia memilih. Jadi tidak cek kosong gitu. Nah, jadi kalau bisa ada tradisi ketatanegaraan sebelum disampaikan nama dia pidatokan ke publik supaya DPR juga tahu. Nah, kita kehilangan konsep ketatanegaraan terutama tradisi yang elegan. Jadi nggak mungkin kita menyalahkan presiden memilih dia orang suka, tetapi tidak boleh presiden karena batas kesukaan itu saja. Harus ada hal lain yang kemudian Kalau dilihat, memang dia mantan ajudan presiden ya, dan juga pernah jadi bersama dengan Pak Jokowi di Solo dulu. Ya. Tapi kan prestasinya juga Lumayan. bisa dicatat kan, Ya. lumayan lah. Pernah jadi Kapolda di Banten, pernah menjadi Ditkrimsus di Sulawesi Tenggara, pernah beberapa pos ya. Artinya sebenarnya secara reguler. Apakah itu Anda tidak catat? Ya, that's okay. Misalnya ada kasus besar BLBI yang mau diungkap lagi. Banyak yang bisa kemudian dijelaskan presiden. Pertanyaan besarnya kenapa presiden tidak menyampaikan? Jadi biar kemudian dilihat ini bukan semata-mata saya dekat loh. Saya punya rekam jejak karirnya dia. Nah, akan lebih elegan. Jadi orang tidak menyandingkan dengan ini tiba-tiba loncat, ini seolah-olah setelah jadi ajudan langsung promo kemana-mana dengan satu tujuan, yaitu Truno 1 begitu ya. Jadi presiden bisa menjelaskan bahwa seluruh prestasinya itu bukan buatan manusia, tetapi memang buatan prestasi begitu ya, yang kemudian terurai dengan berbagai alasan. Nah, ini yang membuat presiden itu elegan cara-caranya. Politik presidensial itu kan politik meyakinkan publik luas. Nah, kuncinya di sana kan. Kalau presiden mampu menjelaskan walaupun ini orang pilihan kesayangan dia, tapi ini bukan semata-mata cek kosong tadi. Nah, saya jujur saja tidak melihat dari beberapa rangkaian ini ya, yang saya lihat agak dramatis ya. Ada Pak Gatot, Pak Boy Rafli orang Padang begitu ya, dan Pak Sigit begitu ya. Ada orang Padang bilang mudah-mudahan ini saatnya orang Padang kedua jadi Polri ya. Tapi saya bilang tidak akan mungkin. Memang ada orang Padang Kapolri? Pernah. Ada Pak Waludin Jamin. Awaludin Jamin. Awaludin Jamin. Gitu. Ya, cukup membekas ya. Dan saya tambahkan ya sebenarnya. Bisa boleh. Jadi saya kira hak prerogatif itu harus ada tolak ukur yang jelas. Dari 2 kali Kapolri, Idam ya, kemudian Sigit, itu tidak ada tolak ukur yang jelas. Idam mau pensiun, masa dinasnya 1 tahun 3 bulan, dijadikan Kapolri, ya kan? Kemudian penggantinya Sigit pensiun 2027, berarti berapa tahun lagi? Itu ya, di mana tolak ukurnya gitu? Coba tampilin slide yang pertama ya. Bahkan ada yang bilang Bang, bahwa Pak Idam itu adalah Kapolri transisi menuju Presiden. Ya, artinya apa tolak ukurnya kan? Kapolri transisi. Artinya ketika tolak ukur hak prerogatif itu tidak jelas, itu akan membingungkan institusi Polri. Coba kita lihat ini ada daftar 12 jenderal bintang 3 yang desainer dibandingkan dengan Pak Sigit. Ada Pak Edi Pramono, Pak Agung Budi Marioto, ya masih ada ya. Iwasum, kemudian Bang Agus 89, Pak Riko 88B, Pak Ari pada 87, Pak Petrus Bolose sekarang sudah di BNN, kemudian Jenderal Boy Rafli 88A juga sama dengan Pak Idam, Pak Didi Wijanadi kalau nggak salah udah pensiun tanggal 14 pensiun. Terus Pak Dharma Frengkun ya, masih 88A juga ini, sekarang wakil kepala BSSN.
kemudian Bang Firly KPK 90, Pak Bambang Sunar ya masih? Ya ada? masih, Bambang itu Sunar masih gitu ya. lama juga pensiun. Ini juga Pak Andap nih, tapi Pak Andap sudah jadi Irjen di Kementerian Hukum dan HAM. Ini ada 12 jenderal bintang 3. Ini kah yang Anda maksud tadi? Ya, jadi ya ketika Pak Jokowi menggunakan hak prerogatif mengangkat Idam, kemudian setelah pensiun mengangkat Sigit, dengan spare waktu yang berbeda-beda, bagi saya ini akan membingungkan institusi. Mana yang mau dipakai sebenarnya? Apa tolok ukurnya? Seperti yang kata Abang tadi. Ketika tidak ada kepastian, ini akan menimbulkan apatisme di internal Polri. Mereka tidak akan berani melawan. Benar. Mereka akan terima, tapi mereka akan apatis. Karena tidak ada harapannya. Ini tunggu dulu, kita dengar ini dari PDIP ini. partai penguasa nih gitu ya. Ton, ini sebenarnya ini nama ini saya baca berita ya. Saya sempat baca berita itu siapa Terry itu Arteria bilang ini bukan dari PDIP. Ini gimana sih sebenarnya ceritanya ini? Dari PDIP itu gimana nih? Enggak lah. Enggak ya? Kalau kan biasanya kalau polisian itu nggak ada usulan partai lah itu, bahwa masing-masing person itu punya kedekatan. Iya. Ya, itu relasi dia lah ya sebagai personal, tapi endorse dari partai enggak. Kalau kita lihat Kapolri sebelumnya ya, harusnya memang seperti itu. Nah, kalau ngelihat kenapa Pak Sigit ya mungkin kalau saya membacanya Bang ya, ini kan periode kedua Pak Jokowi. Iya. Kalau pada masa periode pertama ya beliau banyak melakukan kompromi-kompromi lah ya, atau masukan-masukan dari lingkarannya tentang referensi orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah kalau saat ini kayaknya Pak Jokowi sudah punya pilihan, kemudian ya beliau komunikasikan. Tentu yang pilihannya itu sepertinya kalau saya membaca itu ya karena ini periode kedua, semuanya itu Dia butuh baik kenyamanan. Panglima TNI juga menurut saya nih ya, pembacaan saya, yang person tersebut dia memiliki loyalitas tunggal. Dia tidak terafiliasi dengan tokoh-tokoh politik atau seniornya, yang itu semuanya loyalitasnya tunggal ke Artinya gini, ke Pak Intan mau Jokowi. ngomong bahwa Presiden pengen dia nyaman dengan orang yang akan menjamin seluruh agenda hukumnya itu berjalan ya. Baik agenda hukumnya dan lain-lain, agenda penegakan hukum maupun menurut saya nanti di lembaga lainnya ya, lembaga-lembaga yang dianggap strategis gitu, karena mungkin ya Presiden yang ingin meninggalkan satu legasi kebijakan yang baik dengan orang-orang yang dia bisa dipercaya menjalankan program-program tersebut. Tapi bagaimana dengan gugatan teman-teman tadi yang apa tanggapan Hinton? Ya bisa atas nama PDIP, bisa sebagai mantan orang Komisi 3. Jangan sebagai PDI, Ya. karena saya tidak bisa berbicara atas nama institusi, Bang. Abang sebagai senior udah lebih paham. Tapi kalau pandangan saya sebagai katakan anggota DPR, ya juga kita pernah sama-sama sama Abang di Komisi 3, walaupun saya sekarang penugasannya di Komisi 11 gitu ya. Nah, kalau saya lihat memang apa yang disampaikan teman-teman tadi itu sangat ideal. Pak Ferry sampaikan tadi itu, Bung Ferry sampaikan, selama ini kan memang baik sebelum Pak Jokowi juga ya, presiden-presiden sebelumnya juga nggak menyampaikan tuh. Kenapa sih beliau memilih itu dalam konteks ketatanegaraan? Menurut saya sih ke depan perlu ditradisikan. Nah kemudian tadi yang disampaikan Pak Pane, apa sih ukuran parameter syarat calon Kapolri itu kan, meskipun itu sudah diatur dalam undang-undang, Undang-Undang 2 tahun 2002 itu kan gitu kan. Syaratnya ya polisi yang aktif, tapi kan juga memperhatikan jenjang karir dan senioritas kan. Nah senioritas ini kan juga seharusnya menjadi pertimbangan kan. Jangan yang tadi
satu tahun lagi akan pensiun atau 1,5 atau 2 tahun lagi. Oke, kemudian yang satunya lagi masih jenjang karir sangat panjang gitu kan, nggak ada ukuran parameter yang jelas juga itu. Walaupun nggak di undang-undang tidak mengatur itu secara saklek gitu, tapi kan mempertimbangkan senioritas kan itu kan. Sebenarnya kan teman-teman senior kita dulu pembentuk undang-undang itu kan sudah mempertimbangkan aspek itu sebenarnya kan gitu Bang ya, sehingga ada merit sistemnya itu jelas lah gitu. Nah, kemudian menurut saya juga dengan Kapolri baru ini ya harus mampu memang menata kelembagaan tadi itu. Nah, gimana mengatasi inflasi jenderal yang sangat banyak itu, sehingga kemudian yang kemarin juga pernah saya kritik itu ketika masih di Komisi 3, penempatan jenderal-jenderal aktif di luar tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Seperti apa? Yang umpama ada di Kementerian A, B, C gitu ya, yang di luar apa begitu. Nah, walaupun dalam undang-undang baik di TNI maupun Polri, ya ada beberapa lembaga yang bisa diisi kan gitu. Baik kalau TNI itu kan bisa di Basarnas, bisa di BNPT dan lain-lain. Nah, kepolisian kan berkait dengan penegakan hukum, kan itu bisa diisi ya, kayak BNN, BNPT juga seperti itu, atau Bakamla dan lain-lain yang berkaitan dengan fungsi-fungsi penegakan hukumnya. Karena kepolisian itu adalah koordinator yang mengkoordinasi PPNS, penyidik-penyidik sipil tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya perlu memang bagaimana tugas Kapolri sekarang itu untuk menata organisasi, terutama di atasnya ini di level perwira tinggi yang sangat gemuk dan juga di level perwira menengah tadi. Kita tanya di PW. Ya sementara kan gini Bang, sementara kan rasio jumlah kepolisian, personel kepolisian kita dibanding jumlah penduduk kita kan masih sangat jauh ini. Ya, belum ideal dalam konsep polisi modern, rasio iya. PBB itu udah nggak berlaku. Itu. Tidak berlaku. Berapa jumlah tadi yang disampaikan Inton tadi? Berapa jumlah personel polisi, khususnya para perwira tinggi, yang penugasan di luar kepolisian? Ada nggak catatannya IPW? Iya, kalau yang bintang 3 itu, tapi sebagian udah pensiun ya, itu ada 6. Tapi sebagian udah pensiun, mungkin sekarang tinggal 3. Tapi selain bintang 3 ada bintang 2, ada bintang 1, ada kombes, itu jumlahnya lumayan ratusan juga. Ratusan? Iya, dan itu menimbulkan keresahan sendiri di PNS. Karena sebenarnya itu jenjang karir mereka dimasuki oleh polisi. Nah, sehingga muncul, kalau dulu zamannya Pak Harto dui fungsi ABRI, sekarang dui fungsi polisi. Ini yang sudah meresahkan. Saya kira ini tugas Kapolri baru untuk menarik itu. Supaya jangan, ada untuk menghindari friksi di dalam, ini dioper keluar, sehingga muncul friksi di luar. Ini orang-orang yang ditugaskan keluar ini apakah memang dibutuhkan di luar atau tidak dibutuhkan di internal? Saya kira kalau kita tanya jujur ke lembaga itu, pasti mereka tidak butuhkan. Tapi karena ada penekanan, ada lobby-lobby orang kuat, mereka tidak tidak mau harus menerima. Karena kita lihat hanya kelompok-kelompok tertentu hanya untuk mendapatkan bintang 3 dilempar keluar. Ini kan tidak sehat, tidak sehat ya. Kemudian tadi mengenai kembali lagi ya, saya ulas lagi tentang hak prerogatif presiden tadi. Kalau saya melihat intervensi presiden ke Polri itu udah bisa dikatakan terlalu maju ya. Di TNI bisa menghindar, bisa meyakinkan presiden, Pak Presiden begini loh, kalau ini dijadikan begini ini akan merusak sistem jenjang karir di TNI. Tapi di Polri mereka menerima terserah Bapak ya kan, karena kepentingannya ini. Tapi sebentar. tidakkah polisi presiden sebagai panglima tertinggi user dari para penegak hukum itu boleh intervensi, mungkin bahasanya bukan intervensi, boleh meminta, boleh mengorder sesuai dengan kebutuhan yang dia ya, tapi saya kira ordernya harus masuk akal. Misalnya gini, di TNI ya, ketika Jokowi wali kota, di mana Sigit Kapolresta, kemudian ada TNI yang dandim,
Ini kan bareng nih, sama-sama 91 nih. Siapa namanya? Namanya saya lupa. Oke. Kemudian ketika Jokowi jadi presiden, Sigit jadi ajudan, yang Dandim ini juga jadi ajudan. Oke. Nah, sekarang yang TNI ini masih bintang 1 di Kalimantan, Danrem, ya kan? Sementara Sigit udah Kapolri. Ini kan luar biasa melesatnya polisi. Angkatan 91 di TNI itu baru bintang 2 tertinggi. Sementara di Polri sudah Kapolri bintang 4, ya akan jadi bintang 4, bintang 3, bintang 4. Artinya kelihatan bahwa intervensi Presiden ke Polri ini tidak bisa dicegah oleh Polri. Minimal jenderal-jenderal senior di Polri itu tidak bisa meyakinkan Presiden bahwa begini loh Pak sistem karir di kepolisian, sehingga bisa dicegah. Saya kira kalau Jokowi dikasih pengertian sama seperti perwira di TNI, saya kira Jokowi akan paham. Tapi ketika jenderal-jenderal polisi yes man, ABS, terserah Bapak, ya diintervensi terus. Ini fair, ini istilahnya Neta ini ngeri-ngeri sedap. Presiden mengintervensi dan sudah sampai pada skala yang terlalu jauh. Gimana tuh, Fer? Pendapatmu gimana? Soal profesionalitas lah ya, Iya. kepolisian itu. Karena fungsinya kan keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Nah, bagi pindah tugas kemana-mana, Bang, secara prinsip konstitusional, anggota kepolisian itu sudah tidak menjalankan tugas dan fungsi kepolisian lagi. Oke. Nah, karena itu kan ranahnya berbeda. Nah, ketika ranah berbeda, gagasan konstitusionalnya sudah tidak dapat. Karena jangan-jangan ada di back mind anggota kepolisian, kalau saya nggak bisa bintang 4, kenapa saya tidak jadi bintang 2 tapi jadi sekjen atau di mana di kementerian tertentu. Nah, akhirnya penumpukan para jenderal itu bukan tidak mungkin bagian dari gagasan yang ada di back mind itu. Kita nggak apa-apa banyak nanti ditempatkan di tempat yang lain. Akibatnya ruang konstitusional yang disimpangkan itu membuat profesionalitas kepolisian terganggu. Mestinya yang ada di kepala presiden dan Kapolri yang baru adalah ini orang yang banyak mau diapakan untuk mewujudkan profesionalitas kepolisian. Saya melihat janji-janjinya tadi sudah disinggung oleh Bang Neta, harusnya digeser dengan gagasan konstitusional itu. Memang jumlah 300 para jenderal, ada 12 bintang 3. Saya mau buat ini agar 12 bintang ini aktif betul mewujudkan profesionalitas kepolisian. Bukan soal mampu membaca buku kuning, Bang. Karena itu bukan tugas konstitusional kepolisian. Dan saya heran kalau gagasan profesionalitas kepolisian diarahkan ke sana. Mestinya bagaimana bangunan itu, memang kami sudah terlanjur besar, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan profesionalitas kepolisian yang jauh lebih baik. Untuk membantu Presiden mewujudkan tugas profesionalitasnya, yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan metode pelayanan, mengayomi, dan segala macam. Ingat Bang, gagasan pemolisian masyarakat itu sudah banyak diwujudkan oleh negara lain di dunia. Di Indonesia, wujudnya apa? Ya, makanya akhirnya kita harus menerima bahwa ternyata inilah realitasnya ya, sudah terjadi. Kita doakan Pak Sigit mampu memimpin Polri, karena tidak mudah memimpin Polri. Sekarang kalau nggak salah itu dengan banyak faksi ya? Iya, catatan waktu kita dulu di Komisi 3 itu kan sekitar 430.000 personil gitu ya. Itu tidak mudah, ini organisasi besar. Nah, kita doakan saja pimpinan Polri yang baru itu mengendalikan. Sekarang kita berbicara ke depan, ya kan? Kan tidak mungkin kan dibatalkan presiden, nggak bisa. Toh juga kelihatannya bahwa ada niat yang besar dari Kapolri baru dengan seluruh catatan-catatan dari berbagai tempat, termasuk dari teman-teman menyangkut dengan Performadia dan bagaimana prosesnya. Kita lihat ke depan. Hari ini Polri, kembali lagi pada pertanyaan tadi, Bro Pane, apa problem terbesar kepolisian sekarang? Ini ada hasil riset dari salah satu lembaga 2019 dirilis juga oleh kepolisian, yang dimana survei kepercayaan masyarakat terhadap petugas kepolisian itu ternyata nggak jelek-jelek amat ini. Ini urutan ke-9 dari 192 negara. Kita malah bahkan lebih baik dari Denmark, Belanda, Inggris, Jepang ya. Saya tidak ngerti parameternya seperti apa, tetapi
ini di apa namanya survei Gallup ini dirilis oleh kepolisian juga nih. Apa catatannya Pandey untuk ini? Ya, saya kaget aja ketika Indonesia Mengalahkan Denmark. mengalahkan Inggris. Ya, padahal Inggris itu dianggap polisi terbaik di dunia. Ya. Bahkan Amerika aja kalah kan, karena dia Bobby apa mereka menyebut itu polisi sebagai Bobby apa itu ya, Ya. Sehingga menjadi idola gitu. Ya. Tapi karena mereka survei mungkin tol ukur mereka ini ya sah saja. Tapi Ini penelitiannya dilaksanakan tahun 2017 memang, tapi total respondennya besar sekali loh. 1.000. Iya, ada 148.000 responden di seluruh negara, gitu ya. Jadi besar sekali. Ya. Nah di Indonesia sendiri penelitian ini dilaksanakan pada antara 10 April sampai 20 Mei 2017 dengan 1.000 responden. Ya lumayan lah. Ya, besar itu Bang. Besar. Dan betul. itu ketika Presiden SBY ya. 2000 enggak dong. Sudah Pak Jokowi 2017. 2017. Pak Jokowi Sudah ya? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu apa? Apa catatannya? Ya. Jadi kalau tanpa mengurangi rasa hormat terhadap hasil survei ini, tapi yang kita dapatkan dari suara-suara masyarakat itu bahwa pelayanan Polri itu masih mengecewakan karena masih banyak masyarakat yang dipungli. Istilah apa namanya hilang kambing begitu lapor polisi jadi hilang kerbau itu masih ada, terutama di daerah-daerah. Kemudian aksi-aksi penyiksaan yang dilakukan di ruang-ruang pemeriksaan maupun di lapangan itu masih banyak dikeluhkan masyarakat. Kemudian oknum-oknum polisi yang masih menjadi bagian dari kerusakan ekosistem di berbagai daerah, termasuk mereka membekengi tambang-tambang ilegal. Itu kalau abang nanti suatu saat jalan dari Penyambungan sampai Natal, sepanjang Sungai Batang Natal, itu rusak total. Sumatera Utara ya? Ya, 2000 beko itu menghancurkan Sungai Batang Natal untuk mencari emas. Itu penambangan ilegal dan tidak jauh dari situ ada kantor polisi. Dan polisi mendiamkan. Kalau mereka dikatakan tidak berani, mereka kan tinggal lapor Polda misalnya atau lapor Mabes Polri ya. Tapi semua itu berlangsung udah bertahun-tahun. Nah, jadi keterlibatan oknum dalam merusak ekosistem, merusak alam itu masih tinggi. Kemudian isu bayar membayar, mulai dari pendidikan, untuk mendapatkan job-job tertentu, jabatan tertentu itu masih menjadi rahasia umum di kepolisian. Ya tentunya kembali lagi semua itu juga tidak terlepas dari bagian minimnya anggaran kepolisian karena salahnya strategi penganggaran di kepolisian. Tapi kalau dikatakan minim itu nggak terlalu benar juga loh, Bro. Karena Ton, ini saya kembali lagi pada catatan kita dulu. Saya ingat waktu itu ya, Pak Gatot, waktu itu masih Asrena, mencoba melobi DPR untuk menambah anggaran. Waktu itu anggarannya sekitar 77 atau 72. Datang sama saya Pak Gatot, yang Wakapolri yang sekarang. Bang, minta tolong Bang, saya bilang gini, coba yakinkan Menteri Keuangan, karena waktu itu kan Menteri Keuangan main potong-potong tuh. Yakinkan Menteri Keuangan, di sini nanti kita backup. Karena saya tahu betul bagaimana cekaknya anggaran kepolisian, terutama di berbagai sektor ya. Contoh misalnya, waktu itu nih, Akpol misalnya, tahun-tahun itu, tahun 2017, 2018 itu, anggarannya cuma 32 miliar satu tahun. Setelah itu menjadi besar, belum lagi yang lainnya. Nah makanya, Ton, apa yang terjadi dengan Polri, sampai kemudian gugatan teman-teman tidak berubah dari tahun ke tahun ya. Padahal waktu itu kan di Komisi 3 kita sangat keras ya mengawal Polri itu. Apa yang terjadi dengan polisi? Iya, jadi kalau ngelihat ini ya Bang, kalau masalah anggaran, kalau kita lihat konstruksi anggaran kepolisian sejak awal reformasi sampai pemisahan institusi kepolisian dari ABRI, dari yang anggarannya di bawah 10 triliun sampai sekarang
Iya, naik 2000%. 100 triliun, ya. Menurut saya kalau dalam sisi anggaran itu sudah luar biasa. Dalam rentang waktu 20 tahunan gitu ya, dari berkisar 10 triliun ke 100 triliun saat ini. Dan peningkatan anggaran kepolisian itu tertinggi terjadi ketika pada masa periode Presiden Jokowi. Peningkatan anggaran itu dimulai ketika juga masa Bu Mega dulu ya. Nah, sampai sekarang. Nah, kalau dari sisi anggaran rasanya karena kepolisian juga dia harus memperbarui alat, kemudian menambah personel, penerimaan Akpol, penerimaan Bintara gitu ya. Anggaran pendidikan dan lain-lain, menurut saya sih anggarannya mengalami peningkatan terus lah sesuai dengan kebutuhan kepolisian itu kan gitu Bang ya. Berapa diajukan pada 5 tahun lalu umpama anggaran kepolisian itu meskipun di Kementerian Keuangan disesuaikan dengan porsi anggaran APBN secara keseluruhan, tapi pengurangannya juga tidak begitu signifikan lah. Artinya dari sisi anggaran itu menurut saya kepolisian cukup lah gitu. Walaupun memang belum ideal tapi cukup. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih Bang ya, yang menjadi tantangan terbesar itu menurut saya sih bagaimana mengelola institusi ini aja nih, dari jumlah personil tadi, kemudian menampilkan wajah kepolisian yang benar-benar menjadi polisi yang benar-benar modern gitu loh, dengan konsep promoter tadi ya, modern terpercaya tadi itu Bang. Bukan kalau kita promosi orang-orang tertentu. Iya. Kalau saya lihat umpama lompatan wajah kepolisian, kalau kita lihat dari sejak Orde Baru dengan sekarang ketika kepolisian masih bergabung dengan ABRI, dengan era reformasi kepolisian terpisah dari institusi ABRI, wajah dan wajah militeristik kepolisian ketika zaman Orde Baru dengan sekarang itu udah jauh berubah lah, itu harus kita akuin. Nah, namun memang banyak yang perlu diperbaiki, umpama mewujudkan polisi sebagai pelayan tadi itu ya, dengan konsepnya Pak Sigit sekarang juga. Kita lihat aja konsep pelayanan itu gimana masyarakat mau aman nyaman kan gitu, terlayani, merasa terlayanin gitu loh Bang. Kalau sekarang kan orang datang ke kantor polisi itu masih dengan momok takut. Belum gimana tuh menjadikan konsep kantor polsek itu seperti kantor bank gitulah kira-kira. Datang nyaman dilayanin. Kemarin itu gini Tom, itu waktu fit and proper test itu ada beberapa pertanyaan yang menarik sebenarnya. Saya catat itu dari Beni Harman kalau nggak salah, itu ada 6 poin kalau nggak salah, 6 apa 7 gitu ya. Mengikuti juga kan Fet? Ya. Itu ada beberapa gugatan dan pertanyaan dari saudara Beni Harman kepada calon Kapolri yang kemarin itu. Salah satunya itu tentang beberapa kasus yang tidak terselesaikan. Saya mengingat dia mengatakan gini, ada 60.000 kasus yang mandek di kepolisian. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Apa catatan Fer menyangkut itu? Iya, kasus mandek itu kan sudah jadi perbincangan di berbagai orang ya, soal kinerja kepolisian. Dan harus diakui ada kelemahan prosedural dalam institusi Polri untuk menentukan kasus itu akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Alat ukurnya tidak jelas. Kadangkala kasus kehilangan yang mestinya bisa diputus close or still or open itu membingungkan. Ini mau ditutup atau harus dibuka terus? Apa standarnya? Dan kepada publik yang mestinya dilayani, karena itu konsep kepolisian untuk melayani, tidak juga pernah diberitahukan tindak lanjut kasusnya itu seperti apa. Di beberapa negara maju, Bang, kalau sudah 1 bulan tidak ada petunjuk yang lain, itu diberitahu. Walaupun tidak ada petunjuk karena ini masih meresahkan publik, nah, kami akan tetap membuka kasus. Atau karena tidak ada petunjuk yang tidak membuat perkara berkembang, maka kami tutup. Nah, kita tidak punya standar, apa alat ukurnya? Mungkin karena mekanisme undang-undang kita tidak
Tidak membuka ruang untuk itu? Jangan lupa Bang, kepolisian punya kewenangan membuat peraturannya sendiri secara teknis. Karena yang lebih tahu sebenarnya secara teknis sebenarnya ada kepolisian. Jadi sepertinya ada kendala besar yang memang harus dihadapi oleh Pak Sigit dan polisi-polisi lain untuk kemudian betul-betul mampu menjadi pelayan publik. Ini kata Abang tadi tidak akan pernah mudah bagi kepolisian. Karena akan banyak kepala yang terus melihat polisi. Karena memang mereka yang paling dekat, pintu terdepan seluruh proses hukum, katakanlah begitu ya. Sehingga semua orang berpikir kalau polisi betul-betul melayani, orang akan merasa keadilan sudah wujud. Sebaliknya, kalau polisi bermasalah, publik akan berkata lain. Padahal ada aparat penegak hukum lain. Sebagai pintu terdepan, memang PR ini akan panjang agar kasus-kasus yang menumpuk segera kemudian bisa dituntaskan. Nah, ini kan bukan problematika kepolisian. Menumpuk kasus di Mahkamah Agung jauh lebih banyak. Ya, tapi karena polisi ada di garis terdepan, maka yang dilihat polisi. Banyak yang aparat penegak hukum lain yang jahat, tapi polisi lalu lintas itu selalu terdepan di kutuk orang kan gitu ya. Saya mau tanya, apa sih kesulitannya Polri untuk menerapkan restoratif justice yang juga sudah dibunyikan di dalam rancangan RUU KUHP revisi ya. Kebetulan saya terlibat di situ. Menurutmu apa, Fer? Apa kesulitan Polri melakukan itu? Intellectual mindset. Jadi di tingkat di bawah, di tingkat terbawah, kesadaran polisi di tingkat bawah itu jauh dengan penegak hukum yang lain. Ini sudah jadi rahasia umum ya. Misalnya dalam kasus pemerkosaan, kritik banyak orang kepada teman-teman kepolisian. Ada juga polisi yang masih bertanya, ya, alat buktinya apa? Kau menikmati apa tidak, begitu ya, dalam kasus itu. Padahal harusnya polisi sudah maju. Dia harus segera memberikan pelayanan khusus. Saya tahu ada sekarang semacam biro khusus ya untuk kasus-kasus pemerkosaan dan itu sudah cara berpikir maju. Cuman eksekusinya selalu lemah. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang harus dibenahi. Harus ada standar apakah dalam pemeriksaan, pengembangan kasus dan segala macam itu kualitas dan tingkatan polisi yang memeriksa seperti apa. Harus diakui itu sekolah. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke mentalitas, mentalitas dan budaya kepolisian. Di polisi itu ada budaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, ya kan? Jadi kasus-kasus karena mereka terlibat dalam kepentingan itu, sehingga seharusnya kasusnya itu bisa didamaikan karena mereka terlibat dan mereka cenderung oknum-oknum ini dapat dua kaki, main dua kaki dari sana ada dari sini. Itu yang mempersulit itu. Ya, itu satu Bang, ada intellectual mindset. Kedua, kita itu tidak fair sama teman-teman kepolisian. Kesejahteraan kita tidak pikirkan di tingkat bawah. Coba perhatikan. Kesejahteraan tidak dipikirkan hingga ke tingkat bawah. Ke tingkat bawah. Jadi yang menikmati siapa? Kan sudah jadi rahasia umum kalau ada proses penyelidikan perkara, uang perkara itu diambil oleh oknum yang di atas. Sementara di tingkat bawah tidak sama sekali terbebani. Dia harus menyelidiki kasus, naik ojek atau bawa kendaraan sendiri, bayar minyaknya sendiri. Padahal itu ada uangnya. Dan ini sudah jadi rahasia yang harus kita buka agar Pak Sigit bisa melakukan sesuatu. Nah, ini yang kemudian di mana saja harus dibangun kesejahteraan ini. Walaupun kesejahteraan tidak menjamin profesionalitas Polri, tetapi kesejahteraan adalah wujud profesionalitas itu. Tidak mungkin tidak. Nah, apa standarnya polisi di tingkat terendah harus punya fasilitas apa? Rumah yang layak, jaminan kesehatan yang layak, ya, gaji yang pantas. Tuh. Nah, ini yang tidak kita bicarakan. Jadi bohong kalau kita bicara profesionalitas Polri, hanya bicara tidak menyentuh itu. IPW, apapun namanya, Bro. Saya ya Ton ya. Ini IPW ini untuk sementara kita jadikan sebagai pusat informasi tentang kepolisian. Ada nggak kajiannya IPW untuk kepolisian dengan tugas yang luar biasa? Menyangkut dengan nyawanya, itu segala macam itu, standar gaji atau pendapatan yang layak untuk mereka itu seberapa besar?
tentu saja kalau di dalam bayangan saya agak kurang fair kalau mau disamakan dengan yang lain. Ya. Karena ini menyangkut dengan keamanan orang. Ada kajian IPW nggak menyangkut Ya, itu? udah lama ya kita lakukan kajian itu sekitar 10 tahun yang lalu lah. Tapi sekarang ini enggak. Jadi sebenarnya gini, ada negara-negara lain yang bisa dijadikan contoh. Misalnya Kuba itu gaji tertinggi kepegawaian itu adalah dokter kemudian polisi. Iya. Nah, di beberapa negara lain itu polisi gajinya disamakan dengan PNS, TNI Polri, tapi dia punya lembur, punya insentif. Nah, di kita kan tidak adil. Polisi kerja 24 jam. Mereka di lapangan berhadapan dengan penjahat. Gajinya sama dengan PNS di belakang meja. Itu yang saya maksud. Nah, ini kan tidak adil. Oke. Ya kan? Nah, cuma kembali lagi ke soal anggaran lagi. Tadi Abang bilang bahwa anggaran nambah. Iya, dari sebelum awal reformasi sampai sekarang 2000% lebih kenaikan anggaran polisi. Tapi pernah nggak Komisi 3 mengaudit anggaran itu seperti apa? Ya kan? Untuk apa? Bagaimana strategi atau manajemen anggaran di kepolisian? WTP terus. Ini kita dulu ini kayaknya yang jarang kita lakukan ya. Jadi ketika mereka minta 1 juta, kasih 1 juta. Tapi kita nggak tahu, nggak pernah audit 1 juta itu buat apa aja. Oke. Faktanya 55%, bahkan sampai 65% itu untuk gaji personil. Rata-rata begitu. Iya, makanya. Ya PNS juga begitu. Ya, dan apa namanya fasilitas. Nah, anggaran naik, kemudian jumlah personel membengkak, jumlah jenderal membengkak, kesedot semua. Nah, disinilah strategi anggaran, strategi manajemen Polri harus dibenahi. Bila perlu ada moratorium, batasi anggota Polri dengan konsep 4.0 kalian seperti apa? Moratorium penerimaan akpol, tawarkan pensiun dini. Untuk jenderal-jenderal atau kombes-kombes yang nggak ada harapan lagi. Kemudian dirampingkan organisasi Polri. Sekarang ini kan organisasi Polri kayak raksasa gitu. Wah gede tapi berat jalannya. Kita mau berharap apa gitu. Dan Pak Sigit itu tidak akan bisa menggerakkan raksasa ini. Dari ini menyangkut itu gimana Bang? Iya, jadi kalau ngeliat ini ya Bang Empama, dari sisi anggaran, peningkatan anggaran itu tadi sudah kita bahas lah ya. Peningkatan anggaran itu sangat luar biasa, meskipun belum ideal dalam jumlah dan kebutuhan kesejahteraan Polri tadi. Nah, maka memang penataan institusi kepolisian itu menjadi sangat penting itu Bang. Menata tadi itu umpama yang disebut Bung Pane tadi, bagaimana jumlah personel kepolisian ini itu memang bisa rasionya itu dibikin katakanlah tidak seperti tidak ekstrim rasio lah dalam jumlah ukuran PBB tadi, standar PBB paling tidak mendekati. Target pemerintah juga pada 2020 ini juga kalau nggak salah itu dalam strategi buku birunya kepolisian itu 1:500 kalau tidak salah. Nah, kalau kita melihat pemenuhan rasio tadi itu dengan kebutuhan operasional dan anggaran. Nah, ada yang selalu kita kritik Bang, ketika kebutuhan pengadaan di kepolisian itu lebih banyak ternyata ya ketika kita rapat waktu sama Wakapolri memimpin Pak Gatot kalau nggak salah pada tahun kemarin itu Bang. Yang kita tanyakan itu ya tentang kenapa kok anggaran kepolisian pengadaannya itu tidak mengikuti kebutuhan kepolisian. Ya. Sebagai user kok mengikuti maunya vendor gitu. Nah, itu yang oleh Pak Gatot pada saat itu sebagai Wakapolri menyampaikan bahwa kepolisian akan membuat roadmap pengadaan barangnya gitu. Nah, kalau kita lihat kan banyak itu dengan jumlah yang menurut saya triliunan, tetapi tidak bisa berfungsi maksimal. Karena mengikuti keinginan vendor. Vendor, bukan karena keinginan. Nah, itu tadi di situ level pemborosan tadi. Berapa besar di nilai situ? Triliunan itu Bang, kalau mau diaudit, cuman kan auditor kita setengah hati kalau mau mengaudit barang itu, ya kan? Takut juga mereka. Iya. Nah, ini menurut saya penting ini Bang. Nah, kemudian tadi itu tingkat kesejahteraan. Karena apapun,
kepolisian ini berwajah apa ya? Menurut saya kita kan, tapi kan tidak semua publik bisa memilah tugas-tugas kepolisian itu. Karena kan fungsi kepolisian selain penegakan hukum tadi itu perlindungan, pengayoman, menjaga keamanan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di kepolisian itu kan udah menjadi bisik-bisik juga di internal kepolisian itu ya, ada yang pos air mata, ada pos mata air gitu. Nah, kalau Sabara itu ya air mata lah. Yang mereka juga ujung tombak untuk berhadapan dengan masyarakat langsung. Tapi kan publik nggak melihat itu. Mana yang serse, mana yang ini, dia lihat tuh ya semua polisi ya. Polisi gitu. Sementara kan dalam aspek penegakan hukum tadi yang kenapa kok perkara ini kok masyarakat nggak menemukan keadilannya gitu kan, yang disampaikan Bung Peri tadi, kan itu di penyidik, tugas reserse gitu ya sebagai penyidiknya, kan bukan tugas Sabara, bukan tugas Brimob, sementara elemen dalam kepolisian itu kan sangat banyak. Nah, ini kan harus di-manage betul Pak, gitu loh ya, sehingga umpama walaupun ada tambahan tunjangan kinerja, tunjangan operasional, kemudian remunerasi, memang ini harus tetap ditingkatkan. Dia tidak bisa tugas kepolisian itu disamakan dengan PNS lainnya. Makanya dibuatlah remunerasi, tunjangan kinerja, itu tadi yang saya tanyakan ke Neta tadi. Tidak bisa disamakan. Itu lo mengejar penjahat, itu menyangkut dengan keamanannya. Tapi saya terganggu tadi sama Ferry loh, yang mengatakan bahwa salah satu problem kepolisian itu adalah intellectual mindset ya. Saya ingin mengingatkan Mas Hinton, waktu kita sama-sama dulu, ingat nggak waktu kita rapat dengan Pak Tito dulu, ada usulan begini dari kami. Saya sudah tidak mengikuti teman-teman Komisi 3 yang sekarang, tapi dulu itu ada usulan begini loh, Ter. Untuk jabatan-jabatan promosi, terutama yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat secara langsung, terkhusus lagi yang menyangkut keadilan, itu kepolisian mengambil langkah yang ekstrim. Salah satunya adalah mereka yang akan menjabat pada jabatan-jabatan yang saya sampaikan tadi, itu harus pernah berkarir yang berhubungan dengan pendidikan di internal kepolisian, Lemdik maksudnya, mau di apa sekarang, supaya mengerti proses. Dan itu tadi juga untuk untuk menaikkan format intellectual mindset itu tadi. Kan sering itu kita dengarkan koruptor di Singapura misalnya itu diperiksa menteri atau konglomerat, diperiksa oleh sersan itu keringat dingin. Koruptor di Indonesia diperiksa bahkan oleh jenderal, dia ketawa-ketawa. Nah itu tadi yang saya bilang, apakah setuju Fer kalau seperti itu formulanya? Ya, kalau itu dijalankan, menurut saya tentu ada alat ukur sekarang. Betul. Ya, pertanyaan itu tidak dijalankan. Jadi lembaga dibentuk, tetapi tidak jelas arah dan tujuannya. Bagi saya, polisi bukan tidak punya harapan, tapi harapan itu seringkali ditinggalkan dengan berbagai alasan ya. Dan harus diingat Bang, bahwa seseorang tidak akan bisa mengembangkan dirinya, termasuk juga kepolisian, kalau tadi sekali lagi jaminan kesejahteraannya tidak ada. Sehingga sepintar apapun dia, sepaham apapun, kembali kata Bang Neta tadi, dia bisa mempersulit keadaan, walaupun dia bisa menuntaskannya segera, karena dia butuh sesuatu. Nah, jadi dengan memformat gagasan perbaikan kualitas sumber daya manusia kepolisian, mestinya memang ada langkah-langkah jenjang karir yang jelas. Sekarang pertanyaan besarnya Bang, di tingkat bawah kalau tidak ada penentuan jenjang karir yang jelas berkaitan dengan kapasitasnya, kemampuannya, juga akan berimbas di atas. Tiba-tiba naik, tiba-tiba berbeda jalur, meningkat pesat, karena tidak ada kepastian jenjang itu. Di tingkat bawah juga begitu. Orang yang sudah bahasa Melayu ya, bersitungkus lumus di tingkat bawah, ya begitu juga keringatnya lebih banyak, darah dan air matanya dibandingkan gajinya. Jadi bagaimana dia bisa bekerja akan maksimal besok? Saya sudah menuntaskan kasus ini, nggak ada satupun orang tahu yang bicara di atas. Lalu bagaimana saya mau melanjutkan kasus berikutnya? Di kasus berikutnya dia tidak akan seserius
di kasus sebelumnya. Iya, Karena bisa dipahami. jadi apa ya? Ini saling berkaitan. Kalau kemudian jenjang itu tidak dibangun, ada lemdik dan segala macamnya dipergunakan orang untuk maju, dan ini harus sejajar Bang. Begitu dia lulus lemdik, apa meritokrasinya, merit sistemnya ya? Apa penghargaan yang dia diberikan dalam bentuk apa? Gitu. Gak mungkin Bang polisi akan ngejar-ngejar bandit narkoba kalau tiba-tiba ditelepon istrinya, Rinso habis nih. Ini promosi ya, sabun habis. Gitu. Habis. Jadi, iya, saya setuju. Jadi persoalan besar yang dihadapi Sigit sebagai Kapolri setelah dia nanti bekerja adalah struktur organisasi Polri yang sudah menjadi raksasa dengan kepala yang kecil, badan yang sangat besar, sehingga sulit bergerak. Kemudian persoalannya lagi adalah persoalan diskriminasi yang sangat tinggi di polisi. Polisi selalu mengatakan profesional apa, kalau dia diskriminasi di Polri sangat tinggi, itu mustahil. Diskriminasinya, misalnya sampai sekarang perempuan yang menjadi Kapolda baru 1 orang, Pak Ibu Rukmini di Banten. Baru 1 orang. Padahal jumlah perempuan di Indonesia itu udah 55%, ya kan? Kemudian, orang Padang tidak bisa jadi Kapolri misalnya. Ya, tapi ada orang Palembang. Nah, itu udah mulai kelompok Pak. Kemudian non-Islam bisa jadi Kapolri, itu diskriminasi udah mulai rontok. Kemudian ada peraturan Kapolri yang saya kira harus segera dicabut oleh Kapolri. Itu zaman Pak Haiti yang mengeluarkan, bahwa non-akpol itu tidak boleh sespim. Dengan tidak boleh sespim, dia tidak akan bisa menjadi Kapolres. Itu kan, itu kan sangat diskriminasi itu. Kemudian ada peraturan baru zamannya Pak Idam kalau nggak salah, di mana perwira polisi yang lulusan LAN 1 itu tidak bisa jadi Kapolda. Ya. Ini kan sangat diskriminatif. Padahal mereka pindah ke LAN itu karena sempitnya jalur Sespati. Sespati, Lemhanas, sempit. LAN, dan Sesko. Ada 4 ya, gini ya. Tapi untuk LAN itu nggak bisa. Oh, ada aturan itu ya? Ada. Dan itu saya kira harus segera dicabut oleh Pak Sigit, karena Pak Sigit sudah berhasil memutus mata rantai bahwa non-Muslim tidak bisa jadi Kapolri. Dan dia memutus mata rantai itu. Sehingga semua yang berbau diskriminasi di Polri harus segera dia putus. Nah, kemudian dalam penyelesaian kasus, itu dari Kapolri ke Kapolri, itu hanya 25% kasus yang terselesaikan. 75% itu ngambang nggak karu-karuan. Yang terburuk adalah penyelesaian kasus Ranmor. Itu cuma 5-10%. Jadi Ranmor ini luar biasa, kejahatan Ranmor di Indonesia, dan penyelesaiannya sangat minim. Kemudian penyelesaian kasus narkoba itu cuma 10-15%. Kita menduga banyak oknum yang bermain di sana, sehingga narkoba di Indonesia ini kayak air bah, masuk terus dan terbiarkan. Karena itu menjadi dana segar, tidak hanya di jalanan, di garda terdepan kepolisian, tapi sampai ke LP. Itu udah menjadi komoditas, komoditas dana segar yang luar biasa untuk aparatur. Nah, kemudian yang paling segera yang dilakukan Sigit adalah mengkonsolidasikan internal Polri. Karena lompatan yang dia lakukan dengan masa pensiun dia yang cukup panjang ini membuat tidak ada kepastian bagi para senior untuk bisa masuk ke posisi-posisi yang strategis ya. Nah, sehingga dia harus bisa memblending antara senior junior untuk organisasinya. Kalau tidak, dia akan menghadapi apatisme dari personel kepolisian. Mereka tidak punya harapan. Ini penting nih. Makanya kalau begitu ceritanya, berarti kan kita harus kembali ke mekanisme. Dalam hal ini mekanisme negara. Nah, tentu saja DPR. Ton, meskipun kamu sekarang sudah tidak di Komisi 3 lagi, tetapi kan ada pandangan orang begini. Kenapa sih kok DPR ini relatifly agak abai terhadap hal-hal seperti ini? Apa yang terjadi dengan DPR? Itu ada gugatan itu. Seperti itu ya kita dengar. Gitu. Ya sama sebetulnya kerisauan kita waktu masih di Komisi 3 juga Bang, ketika periode lalu juga kan. Relatif kan sebenarnya fungsi pengawasan
eksternal kepolisian itu di level selain civil society ya DPR ya, di level negara gitu ya, sebagai perwakilan rakyat tadi itu kan juga agak kendor. Ya Bang tahulah, kita lihat rapat-rapat aja kalau sama kepolisian udah waktunya dibatasi gitu. Ya kan ini kita ngomong ininya, gimana kita mau dalamin itu. Nah, saya berpandangan begini ya. Dalam konteks kepolisian, Pak, sebagai kepolisian negara Republik Indonesia ya. Nah, dia harus punya standar sebenarnya tuh. Kalau di kementerian itu kan, oke, pejabat eselon 1 itu membawai beberapa eselon mana gitu ya. Ada beberapa jenjangnya sehingga terformulasi semua tuh kebutuhan eselonnya berapa, kebutuhan SDM di baik di struktur maupun fungsional itu berapa. Kalau sekarang kayak di kepolisian kan enggak, kesimpulannya begini, Tan. banjir Kamu jenderal. tidak setuju. Apa? You tidak setuju. Bukan tidak. Gini Bang, nggak ada ukuran sekarang. Berapa sih ideal jenderal di kepolisian itu berapa sih? Enggak, pertanyaan saya tadi itu menyangkut itu. Berapa kan perwira juga menengah? dulu kan? Apakah personel kepolisian yang ditempatkan di luar itu kamu setuju atau tidak? Kalau saya kembali pada semangat reformasi tadi, Bang. Harusnya tetap di kepolisian. Ya. Perwira kepolisian yang aktif, ya. Nah, ketika dia hendak mengisi jabatan penugasan di luar kepolisian yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, harusnya dia berhenti dulu sebagai polisi. Itu Alih Bang, status. sama dengan tukang pancing. Kalau di sungai, suatu sungai sudah tidak banyak ikan, tukang pancing akan mencari sungai yang lain yang banyak ikannya. Jadi kalau mau profesional, ya di kepolisian itu dibenahi dengan syarat-syarat yang memang membuat mereka nyaman dengan pekerjaan. Karena pekerjaan menuntaskan kejahatan, melawan kejahatan. Kalau ternyata di sana malah tidak membuat mereka sejahtera, jaminannya, kan mereka tidak mensejahterakan diri mereka sendiri, keluarga juga. Nah, ini akan jadi problem. Jadi, kalau mau menggunakan bahasa Bang Masinton supaya jadi lebih tegas, tidak setuju dengan memang mempertimbangkan hak konstitusionalnya juga harus diberikan. Jadi pendekatannya konstitusional. Neta, closing statement dulu. Kita diskusi ini menarik sekali, tapi kita harus mengakhirinya apa pernyataan statement terakhir? Iya, closing statementnya saya kira pendek aja ya. Kapolri baru ini Listio Sigit Prabowo ini harus satu kata dengan perbuatan. Itu aja sebenarnya. Dia bilang judi tidak boleh. Ya harus benar-benar tidak boleh. Jangan kemudian ada oknum yang menerima setoran. Itu kan tidak satu kata dengan perbuatan. Jadi masih ada itu. Judi sekarang ini, waduh, luar biasa. Judi online luar biasa. Ya. Judi online. Bisnis pornografi ya lewat online itu udah berhasil ditutup oleh pemerintah. Tapi kenapa judi online tidak bisa ditutup? Kenapa? Ya tentu ada kepentingan oknum-oknum di sana untuk mendapat aliran dana. Sebab itulah closing statement hari ini bagi saya tuh Listio Sigit Prabowo harus satu kata dengan perbuatan. Itu. Harapan bagi Kapolri baru. Ya, kalau dia tidak bisa satu kata dengan perbuatan, dia tidak akan dihargai oleh internalnya maupun oleh eksternal. Tan. Iya. Apa Tan? Kalau ya ini tantangan besar ya buat Pak Sigit, artinya dalam menata institusi kepolisian ini. Institusi kepolisian ini harus tetap bisa dipercaya oleh publik, kemudian mampu melayani publik, mampu memberikan rasa aman dan nyaman di publik. Kemudian keadilan tadi itu menjadi sangat penting, rasa keadilan. Nah, dengan tugas kepolisian yang sangat besar, nah tentu kita juga harus bantu tugas-tugas kepolisian ini dalam menata institusinya itu tadi, Bang. Kalau saya melihat penataan organisasinya satu, kemudian melakukan reformasi dalam aspek tadi reformasi kultural tadi ya, kebiasaan-kebiasaan lama, ada pungli apa segala macam itu harus bisa diminimalisir atau dihilangkan. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi tadi itu.
teknologi ini menjadi sangat penting karena kepolisian ya harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana tantangan kriminalitas, gangguan keamanan bisa dipicu lewat teknologi tadi. Kemudian juga pemanfaatan teknologi itu juga dalam rangka juga membantu tugas-tugas kepolisian di lapangan. Nah, di sisi yang lain adalah peningkatan anggaran kepolisian yang sangat besar harus berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan personil kepolisian itu tadi, Pak. Nah, sehingga peningkatan anggaran itu tidak terjadi pemborosan terutama bagian pengadaan yang memang di situ rentan pemborosannya di situ, Pak. Nah, menurut saya kepolisian ya harus di bawah kepemimpinan Pak Sigit nih itu tadi menata ulang lagi sistem pengadaannya, harus sesuai kebutuhan institusi kepolisian, baik itu di daerah-daerah. Kemudian membangun menata physically kantor kepolisian tadi itu untuk menciptakan sebagai simbol rasa aman dan nyamannya masyarakat ketika berurusan dengan polisi. Ya, baik dia melapor atau dilaporkan atau dia hanya datang mau begitu ada urusan ngurus di kepolisian, diciptakanlah itu seperti kantor bank tadi itu. Nah, kemudian ya belajar dari Pegadaian juga kepolisian tadi. Jangan seperti Pak Neta bilang tadi itu kalau bisa dipersulit sampai dipermudah. Kalau Pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya kalau bisa ya kepolisian itu menyelesaikan perkara tanpa menimbulkan perkara. Yaitu tadi orang kehilangan kambing dilapor ke polisi jadi biayanya kehilangan sapi kan gitu. Nah, menyelesaikan perkara tanpa perkara. Nah, menurut saya itu Bang yang harus dilakukan tugas-tugas PR besar tadi itu. Udah ditangkap, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, jadi istilah dalam Pegadaiannya kan begitu. Kalau kepolisian menyelesaikan perkara tanpa menimbulkan perkara baru, kira-kira gitulah. Oke. Sekali lagi menarik dari pemerintah ini. Apa catatannya, Fer? Saya berpikir bahwa Kapolri adalah wajah presiden dalam soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Kalau presiden mengikuti kehendak konstitusi bahwa kepolisian itu fungsinya melayani, mengayomi masyarakat, bahkan di konstitusi itu jelas Bang, mengayomi, melayani itu lebih dulu dari tugas polisi dalam hal menegakkan hukum. Oke. Jadi lebih dulu dibahasakan. Jadi beda dengan undang-undang mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum. Beda dengan undang-undang kepolisian, menegakkan hukum baru melayani, mengayomi. Kalau konstitusinya ini terlebih dahulu. Nah, jika presiden punya mindset represif, bukan tidak mungkin polisi akan jadi sangat represif. Sebaliknya, jika presiden betul-betul bilang, Anda jalankan tugas dan fungsi konstitusi Anda, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat perubahan signifikan di tangan Pak Sigit. Minimal pondasi. Nah, saya tidak yakin bisa diselesaikan 4 tahun atau lebih dari itu problematika kepolisian kita. Minimal kita bisa melihat pondasi konstitusional tugas pelayanan kepolisian. Kalau tidak, kita akan selalu mengulang diskusi ini. Bang Akbar Faisal akan selalu ini, Bang Neta akan selalu cerewet dengan ini, Mas Hinton kembali ke Komisi 3 untuk ngurus ini. Nah, ini memang harus selesai, harus ada arah yang kemudian jelas, dan itu mestinya bisa diwujudkan oleh Pak Sigit. Pemirsa, catatan-catatan yang muncul dari diskusi ini, dari podcast saya ini, sebenarnya adalah pembicaraan yang kesekian. Tapi ini adalah upaya untuk memberikan penguatan kepada para pihak, juga kepada Kapolri yang baru. Kita tentu saja berharap bahwa seluruh agenda yang telah beliau sampaikan dan juga seluruh harapan masyarakat itu bisa tercapai. Dan kita bisa kok. Bangsa ini terus bergerak ke depan, civil society makin kuat. Maka kemudian tidak punya pilihan bagi Polri kecuali benar-benar mengikuti arus utama yang berkembang dalam masyarakat. Sekali lagi kepada para tamu saya, ini model baru, Akbar Faisal Unsensor. Saya rasa perlu juga kita menyampaikan pikiran-pikiran yang berkembang dari masyarakat, terutama oleh Anda-Anda yang berada di ruang publik menyuarakan berbagai hal. Sekali lagi terima kasih telah menjadi tamu saya.
Pemirsa, sampai bertemu kembali dalam episode yang lain Akbar Faisal Unsensor. Tetaplah berpikir merdeka dengan cara yang bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Akbar.